Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita berdua, gue Dido Dan gue Rizka. Jangan lupa untuk follow Instagram kita berdua @dido.db Dan @rizkafauziah _ Sekarang kita ada di RDST. Sebelum masuk ke kontennya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya guys. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, kita langsung ke kontennya aja. Hari ini kita mau ngomongin apa nih? Lu pernah SD kan? Pernah gak ya? Pernah sih, gue pernah SD kok, santuy. Enggak, kayaknya ada yang gak pernah SD. Saya nembak. Enak aja lu. SD gue penuh kenangan kok, santuy. Enggak juga sih, Gue aja. gak pernah SD. Apaan sih? Yuh, kocak. Nih kak, gue ada pertanyaan nih. Peristiwa. Mohon maaf, kertasnya jangan ketahuan. Oke guys, kita lanjut aja ke konten selanjutnya, yaitu kontennya tentang SD kan ya bang? Iya. Apa sih yang lo ketahui gitu tentang SD? Kita sebenarnya bukan apa sih ngobrol tentang anak SD sih, tapi kita nostalgia zaman kita SD doang. Nah, nostalgia apa sih yang kita lakuin waktu masih SD? zaman SD. Dan pengalaman apa sih yang lo nggak pernah Peristiwa lupain? apa? Ya, peristiwa apa juga. Karena kalau gue lihat sih anak zaman SD sekarang beda banget kan ya sama beda banget jauh lah sama kita dulu. Jauh banget, gitu. mana ada anak SD sekarang. Dulu mah kita main HP. Masih zaman tuh yang tembak-tembakan bambu tuh. Dulu yang juga waktu kita masih SD paling HP Asia, Nokia gitu doang kan. Itu pun buat itu telepon. juga buat itu doang, apa namanya, notifikasi. Nah, itu juga buat telepon orang tua kan kalau seandainya minta jemput. Iya. Gitu. Oke nih, kita balik lagi ya sama nostalgia kita waktu masih SD nih bang. Apa sih yang pengalaman lo yang nggak pernah lu lupain waktu masa SD? Ya, pengalaman SD gue sih kayaknya banyak masalah. Dibilang bandel, ya iya. Dibilang nakal, iya. Dibilang guru dibilang murid durhaka, ya pasti. Masuk BK mulu dulu ya? Buset. Setiap hari, setiap pagi kalau misalnya apa tuh namanya, kalau upacara tuh kalau di Senin tuh datang telat. Apalagi gue pernah biar gitu. Apa? Jangan. Nah, itu masa-masa lo kan. Nah, gue juga pengen cerita nih sama pengalaman SD gue. Jadi, nggak salah waktu gue SD itu benar-benar bikin gue malu tuh adalah, emang sih waktu setiap pagi tuh gue setiap upacara tuh pasti selalu telat. Gue waktu itu sama mama gue kan berangkat sekolah tuh berempat kan ya, satu motor 4 orang, bayangin aja, sama gue, abang gue, adik gue, mama gue. Motor apa ya. rantang itu 4 orang. Itu 4, bener-bener satu motor Mio itu buat 4 orang. Jadi tuh mama gue nganterin gue dulu sama adik gue. Rantang kuit, gomblong itu motor. Lu bayangin motor Mio. Motor Mio Soul dulu, lu tahu kan? Apalagi sama kakaknya dia nih, kalau lihat ada kakaknya mungkin ntar ada di sini, Insya Allah. Ya, ada foto di sini ya. Ada foto kakaknya nih di sini nih. Lu lihat tuh kakaknya gimana. Nah, itu benar-benar kalau seandainya berangkat sekolah itu benar-benar anak-anak itu susah dibangunin. Udah gitu kalau berangkat sekolah juga, masuk sekolah kan jam 7 ya. Berangkat sekolah jam 6. Jam 6:15. Iya. Kalau lagi niat pun juga gak ada sejarahnya, lagi kameramen mungkin. Nah, itu pun sampai guru tuh sampai paham, ini anak berangkatnya telat mulu gitu loh. Terus ada lagi pengalaman satu yang gak gue lupain, yaitu apa tuh? waktu pertama kali gue haid. Pasti ngakunya, wah, gue pendarahan nih. Wah, Bener bukan gak? itu. Bener gak? Bukan itu. Jadi waktu pertama kali gue haid kan waktu itu hari Kamis, pakai baju batik dan roknya putih kan. Gue nggak tahu dong kalau seandainya gue tuh lagi haid gitu. Darah. Terus ternyata banyak banget, maaf ya bukannya jorok, tapi emang kan cerita pengalaman gue yang bener-bener gak lupain. Sampai sekarang malunya sampai ubun-ubun. Untung waktu itu gue bawa jaket, tau nggak? Yang otak-otak pasti mikirnya itu darah ya. Nah, itu bener-bener pengalaman gue bikin malu banget sih, itu doang. Tapi lu pas selama SD pernah nggak sih lu nggak suka sama guru itu sampai lu gedek, sampai lu nggak suka sampai sekarang tuh? Nggak pernah sih, cuma kalau gedak iya. Pasti ada lah. Gue juga pernah sih, ada sebuah guru itu waktu kelas 6 tuh, guru nyolot banget, udah nyolot, ngeselin, nyebelin. Orang nggak ngerjain tugas, di setrap di lapangan
gue Parah banget emang. gue nggak ngerjain tugas sih sering, cuman waktu itu benar-benar waktu itu kan nggak ada tugas ya. Gue pengen cerita dulu nih tentang waktu itu gue juga nih. Ya, Waktu udah. itu hari apa ya, maaf nih gue potong. Jadi waktu itu hari apa gitu, gue nggak tahu kalau sana ada tugas bahasa Indonesia kan ya. Waktu itu gue nggak salah lagi upacara. Nah karena upacara itu, karena pas pelajaran itu pelajaran pertama, gue bingung kan mau ngerjainnya gimana, dan akhirnya gue cabut upacara terus ngerjain tugas di kelas dong. Itu bener-bener langsung, Itu gue nggak pernah. itu bener-bener sekali. Gua nggak pernah. Waktu itu gue kelas 5 ada ya, waktu itu gue kelas 5 itu bener-bener langsung cabut upacara, langsung ke kelas buat ngerjain tugas. Balik lagi nih ke topik, apa sih guru siapa Kepotong sih? mulu banyak iklan. Mohon maaf ya. Nih, siapa sih guru yang paling lo nggak suka gitu loh? Ya lu dulu deh. Gue sih ada waktu itu kelas 5. Orang nggak salah aja dibilang otak udang. Otak udang. Otak udang aja kan, kalau misal udang itu kalau dimakan pasti ada vitaminnya. Walaupun Ada gizinya kali iya, bang. walaupun ada gizinya kan juga kita walaupun manusia kan namanya juga masih anak-anak ya, dibilang otak udang. Nah, pernah tuh kelas 6 guru tuh paling super galak. Jadi bikin sebutin ya ngeselin. namanya. Namanya lah, ya udah pokoknya Ada lah. Oh ya, yang tahunan SD gue pasti ada lah. Heeh. Guru itu kelas 6 itu paling nyebelinnya. Mungkin sekarang kalau ketemu ya seneng karena kan itu mah zaman-zamannya SD lah. Pasti ya murid mana sih yang nggak suka orang lagi diem diomelin, orang nggak salah diomelin, orang nggak ngerjain tugas saya disuruh setrap. Pernah tuh gua ngelawan kak. Lagi nggak ngerjain tugas nih, Betul. lagi nggak ngerjain, gue nggak ngerjain nih, gue ngelawan lah, ini bu saya kan nggak tahu, bilang nggak tahu, tetap aja kalau misalnya ada tugas ya tugas kerjain lah, namanya juga nggak tahu. Akhirnya kepala gue diapain, dikemplang. Lu tahu kan buku apa tuh, Buku tema. iya buku tema, buku paket, apalagi yang MTK yang tebel Iya, kayak tahu, itu, tahu. dikeplak kepala gue. Semacam buku SPM. Buset, iya. Lah kan namanya anak SD pasti ya Sakit pasrah lah. aja. Udah kepala gue begini ya. Itu bener-bener, kalau seandainya gue kayak gitu sih juga, gue pasti lebih ngadu ya ke mama gue atau ke bapak Udah gue. pusing, sakit ya, tapi nggak apa-apa, itu ya emang udah kesalahan gue juga. Namanya juga masih masa-masa bandel. Emang lo kan bandel sampai sekarang dok, mohon Ih. maaf. Apalagi ya ampun itu. Bandel sih sekarang di Dota, tapi enggak sih, sekarang lebih baik sedikit. Amin. Nah, guru yang nggak gue suka itu nggak ada sih, cuman gedek, kesel sih iya, tapi emang dia yang bikin gue lebih pinter gitu, lebih mengerti gitu loh. Emang gurunya sih killer gitu loh. Lo harus paham Betul. pelajaran ini gitu loh. Sebuah guru killer Itu itu, tuh pasti suatu suatu saat tuh iya, bakal lo suatu saat kenang. bakal lu kenang dan lu bakal rindu. Sekarang Nah. aja nih yang guru kelas 6 nih yang tadi gue sebutin, saya rindu banget. Bu, Itu. kalau misalnya nonton misi udah. Kalau ini jadi tuh kalau seandainya guru killer itu, Iya. kalau seandainya guru killernya yang enak ya, maksudnya guru killernya tuh lebih ke galak gitu kan. Ada guru killer yang lebih ke pendiam, pendiam tapi menghanyutkan. sosokan galak Iya, gitu sosokan loh. digalakinya maksain. Nah, waktu guru SD gue tuh emang dia tuh galak, tapi dia bukan lebih galak sih, lebih ke tegas. Kita emang waktu itu tuh kalau seandainya salah nulis dikit aja tuh harus diulang, dan tulisan itu tuh beda ejak, kayak yang tuh jadi YG tuh nggak boleh. Buset. Itu benar-benar tuh kalau seandainya salah ngomong, salah tulis YG aja itu langsung disuruh ulang dari awal. Lu bayangin disuruh nyatet, ngerangkum buku. Udah Itu capek-capek dari nulis satu panjang lembar. dia. Lu tahu kan buku tema gitu kan, Tahu. segedenya segede apa panjangnya, itu 2 lembar deh kalau nggak salah, disuruh dirangkum, dan salah satu kata aja langsung diulang, disuruh semuanya. Dan benar-benar gue bisa MTK, benar-benar pinter MTK sampai Nih, yang sekarang gurunya Rizka. itu gara-gara guru dia. Itu benar-benar sih guru yang paling gue sayang banget. Guru SD-nya Rizka yang tadi disebutin sama Rizka. Jika kalian ibu nonton, Ibu nonton, Bu, saya kangen. Wah, ini nih orangnya sekarang. Dia anaknya insya Bu Allah. saya udah kayak gini, Bu. Dan benar-benar, nah kalau seandainya guru yang paling gue sayang nih ya, sekarang cerita guru yang paling gue sayang. Yang paling sayang siapa, pasti ada lah. Ada Ada. Gue juga ada ada. 2 sih lebih gitu. Tapi kalau cuman gua lebih mayoritasnya
kalau gue sih cuma satu karena dia baiknya nauzubillah bisa. Kalau gue 2, cuman lebih ke mayoritasnya 1. Jadi waktu gue yang pertama dulu nih yang minoritasnya sayangnya ya. Itu waktu gue kelas 1 ada guru kelas 1 pasti kalian tahu lah ya. Pasti lah ya, anak kelas 1 mah ya kan. Nah. Namanya juga timpang. Kalian pasti tahu lah ya guru-guru SD kelas 1. Nah itu gurunya tuh cuman dari zaman abang gue SD di situ sampai terakhir adik gue. Itu gurunya tuh masih kelas 1 aja ngajarnya gitu. Wali kelas 1 doang nggak Dan kelas naik-naik 1 gitu. itu paling enak. Datang pagi, pulangnya pagi. Iya betul. Sekolah cuma 2 jam. Itu sekolah bukan bagaikan les. Ya. Sekarang mah mana ada. Mana ada sekarang. Gak enak kan, gak enak. Gak enak, Ya, ya. gak enak kelas 1 sekarang gak enak kan. Oh my god. Kan, Sekarang ya. kelas 1 juga umurnya 7 tahun ya. Iya, kita Sekarang mah tuh 5 tahun. 5 tahun 6 tahun. Iya, 5 tahun 4 tahunnya bisa masuk. Biasa masuk kalau seandainya lu udah bisa baca, udah bisa nulis gitu kan ya. Mana Nah, ada terus sekarang. kalau seandainya guru tersayang gue yang kedua tuh ada sih kelas 6. Itu benar-benar guru tersayang banget, cinta. Jadi tuh guru gue itu juga dari abang gue, yang abang sepupu gue sampai terakhir adik gue. Itu tuh benar-benar guru paling tersayang sih. Alhamdulillah semuanya dapat guru itu gitu loh. Tapi itu sampai sekarang guru itu masih ada. Udah pensiun, padahal tuh kelihatannya masih muda, badannya tuh kecil, kurus. Kan kurus sih, lebih kecil, imut gitu loh. Kayak gua. Enggak. Badannya tuh kayak badan gue mungkin kali ya, badannya kayak badan gue, tapi lebih kecil lagi gitu loh. Cuma badannya juga pendek. Ih, bayangin gak sih SD, teman SD nih ya, SD sama guru kelihatannya badannya sama. Lu bayangin tuh tingginya tuh sama, benar-benar sama. Apalagi kan kalau seandainya SD kelas 6 kan Gurunya bocil. iya, lebih ke kecil aja sih badannya. Tapi Aduh, sakit banget gua ngomongnya anjing. itu benar-benar lucu. Makanya tuh udah gitu guru itu super duper baik, sabar gitu loh, tegas. Tapi tegasnya bukan yang marah-marah, tapi tegasnya kalau seandainya kamu nggak bisa belajar gitu loh, ayo belajarnya gitu. Ada pesan-pesan nggak buat guru itu? Bu, ibu sehat-sehat, terus nangis nih. Ibu sehat-sehat ya, panjang umur. Jangan deh. Pokoknya buat guru-guru SD aku sehat-sehat, panjang umur. Semoga kalian selalu dikasih Amin. rezeki yang melimpah gitu ya, Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi pernah nggak sih lo waktu SD lo pernah nggak ngalamin kejadian apes, paling apes dan paling sial? Pernah nggak? Apa sih enggak ya? Enggak pernah waktu itu apes. Tapi kalau gua ada Itu sih. nanti di pertanyaan selanjutnya deh. Tapi- Bagian apes ya. Tapi gua pernah ada tuh Kak, kejadian apes kalau nggak salah nih sekolah gua tuh ada nih dekat rumah daerah sini lah, ada nggak usah disebutin. Ada tuh SDN 00 SDN 07 sekian. Pokoknya ada tuh waktu itu sekolah, kalau nggak salah sekolah gue tuh lagi masih kayak kontrak, ya dibilang kontrakan ya pasti kontrakan. Kontrakan. Itu sekolah apa rumah? Udah kayak kontrakan, terus udah gitu lantai ombang-ambing lu tau kan tuh. Mengambing itu kali ombak. Udah tanah terus keramik kan. Tanah keramik. Iya. Oh, ada yang pecah-pecah gitu Pecah yang keramiknya. sudah pecah kayak bunga, kayak HP jatuh lah bunga kan tuh. Udah keramik tuh udah kayak gitu lah. Lapangan tuh dulu sekolah gua lapangan, buset udah kayak apa tahu, udah tanah pasir, batu-batuan. Tuh direnov tuh, pindah tempat ngungsi di sini nih, masjid sini dekat. Ada lah ya. Ada dekat PT ini. Pokoknya ada di belakang tuh. Terus bukan sekolah sih, jatuhnya kayak ruang aula gudang masjid itu ada empat ruangan. 4 ruangan itu kayak kelas, dan itu dijadiin kelas. Nah, aula kan itu pasti ada aula tuh. Iya. Aulanya itu dijadiin kelas tuh. Oh iya, tahu. Tapi lo pernah nggak sih ngerasain kayak, pasti kan di SD kan pasti pada pernah mikir ya, sekolah ini tuh bekas rumah sakit loh, sekolah ini pernah bekas kuburan loh. Itu tak dulu anjing, gua baru ngomong yang itu belum selesai. Iya, maksud gue tuh sengaja biar gue itu. Tak dulu. Nih sialnya tuh waktu itu kalau nggak salah waktu kelas 4 atau kelas berapa, sial lagi di sana sekolah musik tuh masuk, kalau nggak salah masuk siang
masuk siang. Nah kan istirahat pasti itu sore tuh jam 2 jam 3 istirahat, bukannya sholat malah ke kebun. Padahal udah disuruh bilang anak-anak ya silakan sholat kan, biasanya pada sholat, ini mau mana ke kebun, di belakang itu ada kebun gede. Akhirnya apa, nah namanya juga si anak kecil ya, anak SD, kalau misalnya diledekin atau disenggol, Astagfirullah. iya tadi kencet, woi itu lu ya sekolah lu ayam gini-gini kan. Kan namanya juga masih bocil pasti marah kan. Iyalah, Yaudah, akhirnya emosinya kan berbeda. iya, akhirnya temen gua nih, ada temen gua yang istilah kata jagoan Iya. jagoan ngambil batu keramik tuh, yang batu kayak itulah, batu keramik dilempar. Apa siapa itu orang yang kena lemparan batu, kepalanya bocor, jahit di sini, Itu mah cerita adik gue. bocor di sini, sampai akhirnya satu kelas gue itu kena hukum. Itu kualat, itu emang udah kualat dah. Pokoknya kalian nih, kalau misalnya kalian disuruh sholat sama guru kalian, lakuin. Kalau bisa ngaturin pasti ada apes ya, beneran kagak bohong. Betul, itu betul banget. Itu contohnya tuh paling apes serius, satu kelas kena hukuman, suruh nulis, saya berjanji Tidak akan mengulanginya. tidak Pasti akan gitu. mengulanginya. Dan kalau misalnya ada waktu sholat, kita akan sholat 5 waktu. Pasti itu kenangan yang gak bakal lu lupain kan. Itu nggak akan gue lupain. Nah buat orang yang kena timbukan batu itu dari temen gue, ya Ya maaf ya. mohon maaf ya, namanya juga masih SD. Ya udah lanjut nih ya. Oke lanjut. Pasti lu pernah denger kan kayak masa-masa SD tuh kayak dengar Sekolah cerita mistisnya. Iya, Ya kan pasti kalian pernah dengar, ih sekolah gue bekas rumah sakit loh. sekolah gue bekas kuburan ini, loh, Nah itu ada bekas cerita tanah bener. penjajahan loh. Nah lu pernah ada cerita mistis benerannya nggak sih? Nggak ada. Kalau gue sih yang Nggak ada. setahu gue dekat sekolahan gue tuh ada kolong itu kolong kayak jembatan penyeberangan. Itu dibilang katanya jalur kereta kolonial penjajahan. Padahal tuh kali jembatan kolong bawah. Iya, padahal itu cuma jembatan penyeberangan kolong bawah. Lu tahu kan sini nih? Iya tahu. Iya, itu mah bekas tapi kolonial. emang waktu itu pas setiap gue lewat kayak gitu sih selalu istighfar karena iya, emang gelap, udah gitu Udah juga gelap. banyak anak-anak nongkrong cowok-cowok. sekarang mah udah nggak ada. Ya, Itu iya mah. sih sekarang udah Iya, nggak ada. pokoknya Cuman emang zaman-zaman- kalau kalian tahu nih ya daerah-daerah situ pasti kalian dengarlah cerita mistis yang katanya Iya. yang anak Iya. cewek yang ibu-ibu bunuh diri lah ya gara-gara hamil di luar nikah. ada lele ada buaya putih lah. Nah, ya iya, pokoknya itulah. yang tinggalnya deket-deket kali itu ya pasti lah tau lah Paham lah ya. rumor-rumor, mitos-mitos Cerita yang- mistisnya lah ya. Nah kalau sana cerita mistis kalau gue tuh emang katanya sih bekas rumah sakit, bekas ini bekas itu, tapi emang tapi ada aura mistisnya emang. itu beneran ada. Ada di kamar mandi itu bener-bener dulu sebelum kamar mandinya di itu ya renovasi. kamar mandi Terus sebelum di kamar mandi direnovasi pasti ada aja yang kayak pas keluar dari kamar mandi tiba-tiba diem gitu loh. Paham kan? Ada aja yang ngeliat cewek tapi nggak tahu ya itu beneran apa enggak. Wallahu alam, udah gitu aja. Nah, bukannya sekolah lu SD lu sekarang itu setahu gua udah direnov. iya pasti kalau seandainya kita udah lulus ngerasa nggak sih sekolah jadi lebih bagus? Ya ngerasa sih. Nah, Paling kerasa itu. paling kesel Iya, sih. paling kesel banget. Waktu sekolah masih zaman-zamannya sekolah. Wah, sekolah nih kayaknya gini Jelek, banget. gitu, bi aja, Jelek. Iya, gitu. pas udah lulus, Masya Bertingkat Allah, ya dong, Allah, sekarang udah bertingkat. Sekolahan gua lu tau kan bangku rumah sakit tuh yang besi. Heeh. Ada. Itu bener-bener Ya sedih Allah, banget enak sih. Sekarang banget. tuh sekolah SD sekarang tuh juga bagus-bagus tapi Iya, anak-anaknya dulu mah sih yang parah. bangku itu yang di depan kelas, bangku yang buat nunggu, Heeh. bangku kondangan. Ya Allah. Bangku kondangan, ya Allah. Udah. Sekarang mah udah ada kayak bangku rumah sakit, tanaman rumah sakit, depan kelas udah ada wastafel, boro-boro sekarang. Kalau misal mau cuci tangan, kamar mandi. Udah kamar mandi, terus kalau misalnya nggak balik-balik disangkanya ke kantin. Nah, udah cepetan. Ini waktu udah mau habis. Ya udah. Oke, lanjut ya. Nih, gue mau nanya, bagaimana sih pendapat lu supaya anak SD zaman sekarang tidak terjerumus dengan dunia liar? Apalagi kan sekarang banyak nih anak-anak SD yang sudah pemikirannya sih nafsunya sudah lebih dewasa daripada umurnya. Lu tahu kan? Ya, pasti Zaman-zaman lebih sekarang tua. tuh parah banget, apalagi sekarang banyak yang udah menikah di bawah umur,
masih SD udah nikah gitu loh. SD Sedih banget kan sekarang pasti. udah pacaran kan. Nah, Zaman bener. sekarang Tapi boro-boro. emang zaman kita juga pacaran-pacaran Iya, sih, tapi kan, pacarannya iya, ya pacarannya masih main-main. masih ngirim surat lah sih. Masih ngirim Iya, surat dulu nggak tuh. ada jet ketemuan aja langsung ketemuan. Nah, ketemuan aja iya. harus pakai sepeda. sepeda atau Atau nggak nggak surat. jalan, Surat itu pun pakai perantara Iya. temen. Kalau orang yang nggak mampu pasti jalan kaki. Nah, benar, itu sih gue. Sama gue juga. Itu sih gue. Ya kalau menurut gue bagi anak-anak zaman SD sekarang nih ya Kurang-kurangin. belajarlah ya dengan giat karena masa depan lu masih panjang. Betul. Bukan hanya di SD. Mungkin lu ngerasain wah seneng gua udah bisa main HP, gua udah bisa pacaran ya. Tapi lu nanti kedepannya lu bakal ngerasain karena seumuran gua SD itu nggak ada namanya main HP. Dulu kalau misal kagak ngerjain PR zaman gua tuh mama gua Pecut nggak sih, nggak pecut. penggaris kayu panjang. Penggaris Melayang. penggaris plastik sih. Iya, melayang. Ya buat kalian yang anak-anak zaman SD sekarang nih yang bergayanya masih minta duit orang tua, ya stop lah. Jangan banyak gaya karena ya kedepannya lo bakal ngerasain sendiri. Nah, kalau buat gue ini ya nasihat gue, bukan nasihat sih, lebih ke saran aja ya. Kalian lebih baik meninggalkan dunia-dunia yang nggak baik untuk kalian. Betul. Nanti kalian bakal ngerasain kok Iya. masa-masanya. Kalau saya kalian dikasih panjang umur, insya Allah pasti kalian bakal ngerasain masa-masa indahnya. Kalian sekarang lebih mikir belajar aja sih, main sama teman-teman. Itu tuh main sama teman-teman zaman-zaman SD itu paling sangat bahagia, menyenangkan. Kalau buat bahagia. cewek-cewek sih pasti main karet gitu, congklak gitulah ya. Itu zaman-zaman kita nggak sih? Main bola bekel. Main bola bekel di sekolahan, bawa karet pas lagi jam olahraga. Iya nggak sih? Pernah gue main bola bekel tapi nggak jago. Itu sih gue jago banget sampai ya pokoknya Ya udah, terakhirnya lah. dia jago. Nggak banget sih. Tapi kalau sana main karet, ya gue jago. Gue jago. Pasti selalu dijadiin ratunya ya, ratu atau apa sih? Ya pokoknya ya gitulah ya. Ya pokoknya Oh my god! yang buat anak zaman SD sekarang stop pergaulan. Bukan stop pergaulan, stop pergaulan bebas. Ya stop pergaulan bebas, hati-hati karena masa lu nggak hanya di situ aja, masih panjang. Masih panjang, masih ada zaman SMP, masih ada zaman masih ada SMK, SMA gitu loh. Ya, Kalau emang kalian sih kalau kayak gitu mah bahagia tapi lu ya lihat sementara ya, gitu lah sementara ya. doang itu kebahagiaan. Kalau buat seandainya sementara. bahagia kalian di SD, nggak akan bahagia di zaman SMP, di SMA tuh nggak akan bahagia gitu loh. Itu menurut gue ya, karena gue pernah merasakannya gitu loh. Hati-hati, terus jangan sering ngebully orang. Nah, jangan kita ngebully ke orang. pertanyaan tentang pembulian nih kak. Bagaimana sih menghindari pembulian itu kak? Soalnya Ya. kan sekarang banyak nih pembulian di mana-mana, entah pembulian verbal atau non verbal gitu lah ya kan ya. Ya apa yang gue bilang tadi barusan, karena ya hindarin pergaulan karena lu menghujat orang belum tentu lu lebih baik daripada Nah, dia. hindari geng-gengan ya guys. Zaman SD itu jangan hindari geng-gengan. Nah ya kalau anak zaman sekarang ya pasti ya nggak jauh lah dari Tapi kalau geng-gengan. seandainya gue bilang sih zaman SD hindari dulu gitu loh ya, karena benar-benar bakal membuat kalian tuh pembulian gitu, karena gue pernah merasakan gitu loh. Gue jadi cerita dulu nih, waktu zaman SD gue sih emang dibilang pembulian juga, dibilang pembulian ya bukan pembulian, dibilang zaman SD gue sedihnya sedih gitu loh. Udah lah, gue kalau seandainya mau cerita, kalau teman-teman gue maaf kalau seandainya gue ceritain, tapi emang ini yang gue rasain waktu dulu. Untuk Dibilang- kalian yang ngebully dia, nih lihat dia cantik. buat kalian yang ngebully gue dulu, Sukses dia. alhamdulillah udah sukses gue, nggak sih, bukan Nggak gue sukses banget, nggak sukses maksudnya. banget, Lagi tapi proses, gue lagi udah proses berubah. merasakan bahagia gue Udah gitu merasakan loh. bahagia dia sendiri. Udah merasakan gue udah menemukan jati diri gue itu di mana, dan semenjak gue Kedewasaan dia jadi di mana. pembuli, semenjak gue dibully, gue mengerti gue harus ikut ini, harus ikut itu. Jadi buat kalian yang suka ngebully, stop banget. Itu bakal benar-benar bikin temen kalian tuh down. Mungkin kalian tuh senang, ih gue ngebully dia tuh bahagia banget gitu loh ya. Ya emang senangnya sih Seneng banget sesaat, gak sih? senangnya sesaat, Senang banget gak sih? Bener, senangnya sesaat. Tapi kalau seandainya anak yang ngebully itu pasti pas gedenya dia bakal jadi ngebully orang juga. bakal gitu. kembali ke diri lu sendiri. Nah, Pasti. bisa jadi aja kan kalau buat kalian yang ngebully orang itu bisa jadi sukses gitu di zaman yang belum akan tentu lu datang. ngebully dia sekarang misalnya, wah lu orang jelek, lu nggak bakal sukses.
lu belum tahu kedepannya dia Ya, belum mungkin tahu dia bakal kedepannya. balik ke lu atau gimana, karena omongan itu adalah doa. Suatu saat lu bilang kayak gitu pasti bakal balik lagi ke diri lu ya. Betul. So gitu aja mungkin video kita kali ini. Ya. Jangan lupa untuk Like, comment, and and subscribe. nyalakan Lonceng loncengnya notifikasinya ya guys. untuk tidak ketinggalan video baru kita. Oke, jangan lupa untuk follow IG kita di @rizkofauziah02_ dan @dido.db. untuk kalian yang mau sharing-sharing tentang cerita kalian di masa SD, Jika boleh. kalian ingin mencerita juga, kalian ada masalah, jika kalian tapi bingung Mau ingin cerita melampiaskannya ke siapa, silakan DM kita berdua, ada Instagramnya ada di deskripsi. Jangan lupa di follow. Jika kalian ingin cerita silakan DM kami DM berdua. kami berdua. Sekian dan terima kasih. Kita berdua pamit. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.